Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Maulida dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa merupakan perjuangan yang cukup panjang dan intens. Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta berada di kondisi politik yang stabil. Bahkan, ada cukup banyak perubahan sistem pemerintahan yang terjadi. Masa Republik Indonesia Serikat. Indonesia pernah menganut federalisme pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, bentuk negara kita adalah serikat alias federasi dengan 15 negara bagian. Kala itu, Indonesia menganut sistem parlementer kabinet semu, kuasi parlementer, dengan karakteristik berikut. Presiden Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana umumnya. Kabinet dibentuk oleh Presiden, bukan parlemen. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi harus melalui keputusan pemerintah. Sesuai namanya, sistem parlementer kabinet semu ini tentu saja tidak berjalan dengan baik, bahkan memicu timbulnya sejumlah gerakan separatis berikut yang bersatu untuk menentang para penguasa. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, Gerakan Republik Maluku Selatan, dan pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Masa demokrasi liberal. Selama tahun 1950 sampai 1959, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Kala itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin Perdana Menteri. Namun, sistem pemerintahan ini ternyata juga tidak mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemakmuran dan stabilisasi politik. Hal itu terbukti dari 7 kali pergantian kabinet pada tahun 1950 sampai 1959, hingga terjadi perdebatan tak berujung yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pada masa itu, bahkan timbul beberapa gerakan separatis, seperti Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dan pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Kondisi itu memaksa Presiden Insinyur Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan pemberhentian Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pembentukan MPR dan DPA sementara. Masa Orde Lama. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Indonesia akhirnya kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang juga berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak itu, Presiden yang kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan membentuk Kabinet Kerja pada tanggal 9 Juli 1959 yang berisi 10 menteri untuk Kabinet Inti, menteri-menteri ex officio, dan 60 menteri muda. Di periode ini, Indonesia dan para pemimpin bangsa Indonesia lainnya memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal di periode lalu sangat mengecewakan. Karena itu, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin dengan ide demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun, lama-kelamaan demokrasi ini bergeser menjadi dipimpin oleh presiden. Masa Orde Baru. Setelah kepemimpinan Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966, Orde Lama pun berakhir dan digantikan dengan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selama masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Meskipun Orde Baru sukses mengembangkan pendapatan per kapita Indonesia dan memerangi buta huruf, tetapi ada banyak sekali penyimpangan yang terjadi. Dikutip dari buku Filsafat Nusantara, sebuah pemikiran tentang Indonesia, LAS Gunawan SCJ, berikut beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik, sehingga daerah tertinggal jauh dari pusat kota.
Presiden sebagai pelaksana undang-undang lebih berkuasa daripada lembaga legislatif. Ekonomi tidak diselenggarakan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi dilandasi kepentingan individu. Para penguasa dan konglomerat menjadi kebal dari hukum Indonesia. Terjadinya praktik KKN oleh para pemegang kekuasaan. Berbagai penyimpangan tersebut membangkitkan gerakan reformasi di mana masyarakat bersatu untuk menumbangkan rezim otoriter dari Orde Baru. Semangat para mahasiswa dan aktivis yang didukung oleh rakyat lainnya akhirnya berhasil membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi. Nah, pada masa reformasi, bangsa Indonesia akhirnya bisa menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dengan menganut demokrasi Pancasila dan menyusun pemerintahan yang konstitusional sebagai berikut. Ada pembatasan kekuasaan untuk lembaga eksekutif. Ada jaminan atas hak asasi manusia dari seluruh warga negara. Selain itu, bentuk reformasi lainnya adalah melakukan perubahan alias amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 sehingga bisa membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Beberapa perubahan itu sebagai berikut. Bentuk negara kesatuan tidak boleh diubah. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Masa jabatan Presiden hanyalah 5 tahun dan bisa dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Presiden bukan mandataris MPR. MPR tidak lagi menyusun GBHN. MPR adalah lembaga bikameral yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, penghapus DPA sebagai lembaga negara yang tertinggi. Pencantuman hak asasi manusia, MPR tidak lagi menyusun GBHN. Itulah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yuk kita jaga terus persatuan ini dengan toleransi yang tinggi dan terus kawal demokrasi negeri ini. Oke guys, sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.